qasr, pembatasan. Jadi lihat takbir dari Syekhul Islam, hujjah ini hanya saja tegak dengan Quran ya atas orang yang Al-Quran itu sampai kepada dia. Dalilnya kaqali ta'ala, firman Allah Ta'ala, li'unzirakum bihi wa man balagh. Li, supaya, alasan. Jadi kenapa Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya li'unzirakum bihi, agar aku fa'ilnya memperingati kalian wahai para sahabat bihi dengan Quran. Wa man balagha, dan orang-orang yang balagha fa'ilnya huwa, kembali ke Al-Quran. Ya, maf'ul bihnya mana? Mahdzuf. Wa man balaghahu, dan kepada orang yang Al-Quran ini sampai kepada dia. Jadi antum sudah pegang Al-Quran, itu sudah tegak hujjah, nggak ada alasan. Tapi kan saya nggak belajar, saya kan belum belajar. Siapa suruh nggak mau belajar? Karena hidup ini ada beban taklif. Hidup ini ada beban apa? Taklif. Ya, makanya perhatikan sejarah sirah perjalanan Nabi. Taklif yang pertama kali adalah Iqra, suruh belajar. Ya, terus diulang lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat atau surat berikutnya yang turun Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan seterusnya. Ayat ini berbicara tentang konsep nafi dan isbat, tauhid. Berarti dikompromikan, beban pertama belajar. Belajar yang harus diawali adalah apa? Tauhid. Baru berikutnya pelan-pelan dia belajar fikih, belajar ini dan seterusnya. Bukan berarti nggak belajar sholat, enggak. Ya, sholat termasuk tuntutan lawazim dari dia beribadah kepada siapa? Pada Allah, ditunjukkan dengan sholat. Jadi apa kata Syekhul Islam? Ya, diketahui hujjah hanya saja tegak dengan Al-Quran kepada orang-orang yang Al-Quran sampai kepada dia. Dalilnya li'unzirakum bihi wa man balagh, surat Al-An'am ayat 19. Faman balaghahu ba'dul Quran duna ba'din, maka barang siapa yang sebagian Al-Quran datang kepadanya tanpa yang lain, qamat alaihil hujjah bima balaghahu, tegaklah hujjah atasnya dengan apa yang sampai kepada dia, duna ma lam yablughu, tanpa sesuatu yang belum datang kepada dia. Jadi sebagian saja datang sudah tegak, nggak mesti semuanya. Ya, nggak mesti apa? Semuanya. Ya, atau nggak mesti harus bisa nahu dulu, harus bisa apa dulu? Sharaf dulu, atau harus hafal sampai 30 juz. Ya, mafhum. Kira-kira kalau orang-orang awam sekalipun gitu, kira-kira pernah nggak dengar ayat itu? Ya pastilah, masa ya nggak pernah. Terlebih dia hidupnya di mana? Di kota dan seterusnya. Ya, masa iya dia nggak sholat? Kalau nggak sholat ya berarti bukan apa? Bukan muslim. Nah, sholat baca apa dia? Masa berdiri cuma baca Allah Akbar Subhanallah? Kan enggak. Padahal umurnya udah 30 misalkan 40. Ya pasti dia belajar apa? Sesuatu dari Al-Fatihah. Kayak digerak siapa itu? Bukan ya? Orang. Hah? Oh, ini. Nggak pakai kacamata, nggak jelas. Yang ketiga, wa yaqulu al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Imam Mujaddid rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab, muwaddihan, hal lagi dalam keadaan menjelaskan, maltabasa ala katsirin minan nasi fi asrihi, apa yang iltabasa itu samar, ya, syubhat, akhirnya ragu, iltabasa, ya, atas kebanyakan dari manusia di masa beliau. Ya, jadi di masa beliau pun mirip dengan sekarang, kena syubhat, rancu jadinya. Dalam masalah bagaimana sih ini qiyamul hujjah, dia sudah qiyamul hujjah atau belum sih? Ya, atau jangan dikafirkan kecuali setelah tegak hujjah dan seterusnya. Ya, padahal beliau yang ngajar tiap hari itu. Tapi tetap aja masih ada orang yang terkena iltabasa, tersamarkan. Inda fahmihim li kalami Syekhul Islam fahman khati'an,
ketika memahami atau ketika mereka memahami kalam Syekhul Islam dengan pemahaman yang keliru. Jadi mau diluruskan oleh siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya, wa ma dzakartumuhu min kalami Syekhi ya, Ibnu Taimiyah. Ya, apa yang kalian sebut, kalian ceritakan atau kalian sampaikan dari kalamnya Syekhul Islam. Apa kalamnya? Kullu man jahada kadza wa kadza. Setiap orang yang menolak atau menentang ini dan itu. Wa innakum tas'alun an haula'it tawaghit wa atba'ihim hal qamat alaihimul hujjah am la. Kemudian kalian bertanya kepada mereka ini tawaghit, Tuhan. Ya, togut-togut dan pengikutnya, apakah telah tegak hujjah atas kalian? Ya bahasanya juga udah tawaghit ini, berarti kan udah perkaranya besar itu. Terus bingung dia mau dikafirkan gak ya? Gue tanya dulu dah, sudah tegak hujjah belum sih? Berhujjah dengan kalamnya Syekhul Islam yang ada di sebagian tempat tidak boleh mengkafirkan kecuali harus diapain dulu? Tegakin hujjah. Akhirnya jadi ragu dia, dipukul rata semua, baik dalam masalah zahirah maupun masalah khafiyah. Kebingungan ya mad'u atau jamaah yang ikut hadir di majlisnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Fahadha minal ajabil ujab, kata Syekh. Ini perkara yang aneh, sungguh aneh. Ya, keajaiban keberapa ini? Ke-8. Kaifa tashukkuna fi hadha? Bagaimana kalian ini sekarang jadi ragu gitu dalam masalah ini? Waqad waddahtu lakum miraron, tuh katanya. Aku jelasin kepada kalian itu berapa kali? Miraron. Berapa tahu? Berkali-kali. Bisa sebagai hal atau maf'ul mutlaq. Annalladzi lam takum 'alal hujjah huwa alladzi haditsu ahdin bil Islam. Sesungguhnya yang belum tegak hujjah kepada dia siapa saja orangnya? Yang baru masuk apa? Islam. Ya, tentunya ini juga sebagaimana rinciannya yang telah lalu dalam pembahasan ini. Awil ladzi nasya'a bi badiyatin ba'idah, atau mereka yang hidupnya di mana? Pelosok jauh. Aw yakunu dzalika fi masaila khafiyatin, atau masalah-masalah yang sifatnya apa? Khafiyah, samar. Ya kalau perkara yang zahirah sudah pasti, sudah jelas, nggak usah lagi tanya-tanya dia udah tegak hujjah belum. Ya sama kalau orang udah bilang, ya kenapa kamu maling? Waduh saya nggak tahu aku maling. Terus tanya dulu, kok nggak tahu gimana sih? Ya nggak ada ceritanya kayak gitu. Nanti nggak ada maling, nggak ada penjahat, penjara nggak akan apa? Nggak ada penjahat yang masuk mana? Penjara. Ya orang setiap korupsi ditanya dulu, emang nggak tahu kamu korupsi? Iya saya nggak tahu. Oh ya nggak apa-apa, bebas. Jadi setiap orang yang bersalah, ya dengan hujah jahil, bodoh, apa? Selesai urusan, bebas. Wah enak sekali memang ya hidup seperti itu. Enak dari apa? Bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Mithlus sarfi wal ataf. Beliau kasih contoh masail khafiyah di sini, sarf wal ataf. Sarf itu dan ataf itu sejenis perdukunan. Ya kalau sarf itu memalingkan supaya dia jauh, supaya dia benci. Berarti apa bahasanya kalau di Indonesia? Disantet lah ya, apa namanya, pokoknya dibikin suami istri jadi berantem terus. Kalau ataf ngikut, berarti bikin dia mungkin cinta, bahasanya dipelet lah ya. Diguna-guna ya sejenis itulah. Lah kenapa khafiyah? Karena terkadang cuma bentukan gelang itu atau sesuatu yang dipakai, kan dia mirip-mirip dengan apa namanya tamimah itu. Hukumnya bisa jadi dia syirik kecil atau syirik besar tergantung keyakinannya. Ya kita nggak tahu dia ini pakainya apa, motifnya ini. Ya kita nggak tahu sampai kita gali. Oh ternyata itu untuk guna-guna. Oh itu ternyata untuk apa? Ya pelet. Nah, maka jatuhnya syirik besar ya. Tapi kan kita nggak tahu sampai kita datangi, kita tanya. Tapi kadang sekedar cuma dikasih gelang doang, ya bisa jadi dia cuman ya pakai-pakai gitu yang bisa hukumnya jadi syirik besar atau syirik apa? Kecil. Kalau dia meyakini ini sebab, maka jadinya syirik apa? Kecil. Tapi kalau memang ini yang mengatur hidup dia, jadinya kan syirik apa? Besar. Ada kesamaran di sana. Sama surah dari saraf dan ataf seperti itu. Ya,
Padahal ternyata dia habis datang ke dukun, minta Mbah dukun nih fotonya, nih rambutnya misalkan. Ya, pokoknya dikasih sesuatu yang targetnya gitu. Ya kurang lebih gitulah kayak di film-film ya. Dikasih apanya? Foto, mungkin dijampe-jampe, akhirnya dia kolaborasi dengan jin, nanti jinnya yang bekerja. Itu tentunya dengan melakukan kekufuran. Fala yukaffaru hatta yu'arrafatu. Tidak boleh langsung dikafirkan sampai dikasih tahu. Sampai kita teliti, sampai kita observasi dan seterusnya. Wa amma usuluddin, adapun perkara pokok agama allati waddahaha Allah fi kitabih, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, fa inna hujjatallahi hiyal Qur'an, maka sesungguhnya hujjah Allah adalah Al-Qur'an. Lihat ada hiya di sana. Ya, hiya bisa sebagai dhamir fasl. Kalau dhamir fasl nongol, salah satu fungsinya adalah taukid, penguat. Berarti hujjah Allah betul-betul apa? Al-Qur'an. Faman balaghal Qur'anu faqad balaghathul hujjah. Maka barang siapa yang Quran sampai kepada dia, maka sungguh hujjah telah sampai kepada dia, telah tegak kepada dia. Nah, ini dalam perkara yang sifatnya apa? Usuluddin, pokok-pokok agama seperti apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan seterusnya yang sudah kita bahas. Walakinna asral iskali, akan tetapi pokok masalah, annakum lam tufarriqu baina qiyamil hujjah wa fahmil hujjah. Kalian belum paham atau tidak bisa membedakan antara qiyamul hujjah dan apa? Fahmul hujjah. Kalau bahasanya qiyamul hujjah itu namanya